Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat geografi, pengertian ruang lingkup dan prinsip-prinsip dalam geografi. Nah, apa yang dimaksud dengan geografi? Istilah geografi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Istilah geografi juga telah mendapat berbagai nama di berbagai negara. Bahasa Belanda menyebut geografi dengan aardrijkskunde. Bahasa Inggris mengenalnya dengan nama geografi, dan bahasa Yunani menamakannya geografia. Geografi sendiri berasal dari dua kata, yakni geo yang berarti bumi dan grafi yang diartikan sebagai gambaran. Maka secara harfiah, geografi berarti deskripsi tentang bumi. Nah, banyak sekali pengertian geografi menurut ahli. Salah satunya menurut Rino Linda 1995 menjelaskan bahwasanya geography, the science that deal with location of living and non-living thing on the earth and why affect one another. Sedangkan menurut salah satu tokoh Indonesia, Bintarto 1977 menjelaskan geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitra, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Nah, setidaknya ada 3 fokus utama dalam geografi, yakni yang pertama, yaitu adalah hubungan manusia dengan lingkungan alam atau bumi. Yang kedua adalah pandangan keruangan, yakni baik pada penyebaran penduduk maupun objek-objek lain yang ada di suatu tempat. Dan yang ketiga yakni adalah studi wilayah memfokuskan pada bentang budaya sebagai ekspresi dari hasil interrelasi antara manusia dan lingkungannya yang sudah berlangsung sejak masa lampau sampai saat ini. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwasanya geografi merupakan ilmu yang menggambarkan keadaan bumi. Nah, yang selanjutnya adalah apa saja sih yang menjadi ruang lingkup geografi? Ya, menurut Rod Morphy, ada 3 hal yang menjadi ruang lingkup geografi, yakni yang pertama adalah persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi dengan sejumlah aspek keruangan dan bagaimana manusia memanfaatkannya. Yang kedua, interaksi antara manusia dengan lingkungan fisik merupakan salah satu bagian dari keragaman wilayah. Yang ketiga, ruang lingkup geografi menurut Rod Morphy yakni adalah kajian terhadap region atau wilayah. Nah, adapun ruang lingkup geografi menurut Ikatan Geograf Indonesia membagi ruang lingkup geografi atas 3 bagian,
yakni yang pertama dari segi aspek. Dari segi aspek, geografi terdiri atas 4 objek kajian, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Adapun dari segi konteksnya, yakni geografi mempelajari konteks keruangan, konteks kelingkungan, dan konteks kewilayahan. Nah, ruang lingkup yang ketiga yakni dilihat dari segi tekniknya. Geografi dari segi tekniknya memiliki tahapan kegiatan identifikasi, inventarisasi, analisis, sintesis, klasifikasi, dan juga evaluasi. Nah, dari pemaparan tadi, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam bagan, yakni yang pertama ada geosfer. Dari aspek-aspeknya itu ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Atmosfer membahas terkait cuaca dan iklim. Sedangkan litosfer membahas terkait troposfer dan pedosfer. Adapun hidrosfer membahas terkait dengan air daratan dan juga air lautan. Kemudian biosfer yakni membahas terkait fauna, flora, dan antroposfer. Sedangkan berdasarkan konteksnya yakni dibagi menjadi 3, keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Sedangkan menurut tekniknya, yakni ada identifikasi, inventarisasi, analisis, sintesis, klasifikasi, dan evaluasi. Yakni semuanya akan membahas terkait tata susunan keruangan. Nah, di tengah perbincangan para ahli untuk menentukan rumusan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam, lahirlah konsep geosfer sebagai objek sentral studi geografi. Ya, pada pertemuan minggu lalu sudah kita sampaikan bahwasannya secara singkat pengertian dari pendidikan IPS itu adalah mengkaji antara hubungan manusia dengan lingkungannya. Maka setelah tadi disampaikan banyak sekali ruang lingkup geografi. Nah, di sini disederhanakan untuk melihat hubungan manusia dengan lingkungannya agar tidak terlepas dari pengertian geografi ataupun tidak terlepas dari pengertian pendidikan geografi. Maka di sini ada satu konsep baru yakni adalah geosfer yang menjadi objek sentral dalam studi geografi. Nah, skema ruang lingkup studi ilmu geografi atau geosfer tadi setelah disederhanakan, yakni terdiri dari litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Adapun untuk litosfer membahas terkait kulit bumi, yakni berhubungan dengan geologi, geomorfologi, ilmu tanah, dan mineralogi. Sedangkan hidrosfer membahas terkait air, yakni di dalamnya ada hidrologi dan oseanografi. Untuk wilayah atmosfer, yakni membahas terkait udara, terdiri dari meteorologi dan klimatologi. Sedangkan untuk wilayah biosfer, yakni membahas terkait dengan tumbuhan dan hewan, yakni biogeografi dan ekologi. Kemudian yang terakhir yakni adalah antroposfer, yakni hubungannya terkait dengan manusia, akan dibahas terkait dengan geopenduduk dan geoekonomi.
Nah, yang selanjutnya prinsip-prinsip dalam geografi. Yang pertama itu ada prinsip persebaran, kemudian prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan yang terakhir atau yang keempat yakni prinsip keruangan atau korologi. Prinsip persebaran yakni adalah gejala dan fakta geografi, baik yang berkaitan dengan aspek fisik, kemanusiaan, maupun gabungan dari keduanya, dan tersebaran di permukaan bumi. Persebaran gejala dan fakta di setiap lokasi atau tempat di permukaan bumi berbeda-beda. Contohnya adalah persebaran minyak bumi di wilayah Indonesia. Yang selanjutnya yakni adalah prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi merupakan prinsip untuk melihat pola hubungan antar faktor. Prinsip interrelasi adalah gejala atau fakta yang terjadi di suatu tempat tertentu. Contohnya, banjir yang menggenangi hampir sebagian wilayah Indonesia. Salah satunya diakibatkan oleh rusaknya lahan di bagian hulu daerah aliran sungai atau das. Selanjutnya ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi menggambarkan lebih jauh dari persebaran dan hubungan interrelasi antara fakta dan gejala di permukaan bumi. Jadi, kalau prinsip deskripsi ini lebih dalam lagi ya daripada prinsip yang sebelumnya ataupun interrelasi. Nah, prinsip deskripsi berfungsi memberikan gambaran yang lebih detail tentang gejala, fakta, atau faktor serta masalah yang diteliti. Prinsip deskripsi ditampilkan dalam bentuk diagram, grafik, ataupun tabel. Selanjutnya ada prinsip keruangan. Pada prinsip korologi, ya, prinsip keruangan ini disebut dengan korologi juga ya. Nah, pada prinsip korologi ini, gejala, faktor, dan masalah geografi dipandang dari segi penyebaran gejala, fakta, dan masalah geografi dalam ruang. Baik penyebaran, interrelasi, maupun interaksi antara gejala, fakta, dan masalah sudah diketahui dalam suatu ruang. Nah, ruang yang dimaksud di sini adalah permukaan bumi, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Jadi yang di sini yang dimaksud ke ruangan itu adalah permukaan bumi ya. Pengertian bumi sebagai ruang tidak hanya bagian bumi yang bersinggungan dengan udara dan bagian dari luar bumi, tetapi juga termasuk lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi dan lapisan batuan sampai kedalaman tertentu, termasuk organisme yang ada di permukaan bumi. Nah, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Salam bebas belajar bareng Anggitias. Bye-bye. Sampai bertemu dalam materi selanjutnya.